هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Al-Muhtaram yang kami hormati, kami muliakan Imam bersama pengurus takmir Masjid Jami Kampung Baru yang kami hormati, kami memuliakan para asatiz, guru-guru kita yang sempat hadir pada subuh kali ini, juga yang kami hormati, kami muliakan para asatiz, guru-guru kita yang sempat hadir pada subuh kali ini. Hadirin hadirat jamaah subuh yang sama kami hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh kali ini kita diberikan kesehatan, keafiatan, umur yang panjang sehingga kita bisa kembali dihidupkan oleh Allah setelah kita dimatikan kecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kedatangan kita di rumah Allah ini akan mendapatkan keberkahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu kita kirimkan, persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita semuanya tanpa terkecuali sebagai pengikut langkah jejak beliau yang setia. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh berkah yang kami hormati rahimakumullah. Sebelum saya menyampaikan pesan-pesan agama, terlebih dahulu saya menginformasikan bahwa untuk lomba hadrah hari ini belum dilaksanakan, tapi insya Allah besok Sabtu dan Ahad insya Allah bertempat di masjid ini akan diadakan lomba hadrah, dan kemungkinan besar pada pekan depan itu Jumat, Sabtu dan Ahad, mengingat peserta banyak yang belum tampil, sementara ada juga peserta yang kepingin mau tampil kembali karena faktor X ya. Karena mungkin di tempat kemarin di masjid yang tempat itu kurang bagus ya soundnya, sehingga mereka setidaknya keberatan karena akibat dari masjidnya pindah-pindah sehingga tidak stabil daripada sound. Oleh sebab itu kami akan bersihkan rumah hadrah untuk semuanya akan konsentrasinya di Masjid Jami Kampung Baru. Dan mohon maaf kepada yang kemarin mengusulkan untuk rumah hadrah di masjidnya, itu kami mungkin tidak aminkan karena mengingat sesuatu dan lain hal. Jamaah yang kami hormati rahimakumullah, hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumat, hari yang mulia dan termasuk Sayyidul Ayyam. Hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam atau tuannya daripada hari. Jadi kalau bulan itu, tuannya bulan-bulan itu adalah Syahrul Ramadan. Sayyidul Syuhur, tuannya daripada bulan-bulan itu adalah bulan Ramadan.
Lalu hari yang menjadi tuannya hari-hari, tuakannya hari-hari adalah Yaumul Jumu'ah atau hari Jumat. Jamaah yang kami hormati rahimakumullah, hari Jumat ini spesial. Menjadi spesial, kenapa menjadi spesial? Karena pada hari ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa. Dalam ayat yang sangat populer yang sering kita dengar, Allah Subhanahu wa taala memanggil, mengajak kepada kita orang-orang yang beriman pada hari Jumat ini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati fi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila azan telah dikumandangkan, idza nudiya lis-salati, apabila sudah dikumandangkan azan untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, kata Allah Subhanahu wa taala, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bersegeralah kalian untuk mendatangi masjid-masjid di mana azan itu dikumandangkan. Fas'au, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kalian untuk mendatangi daripada tempat-tempat di mana azan itu dikumandangkan. Jamaah yang kami hormati rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada kita orang-orang yang beriman untuk melaksanakan salat Jumat, maka ketahuilah bahwa panggilan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada kepentingan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Allah tidak punya kepentingan sedikit pun dengan panggilan tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai kepentingan sedikit pun daripada panggilan atau perintahnya tersebut kepada kita orang-orang yang beriman. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Ini penegasan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, wahai hamba-hambaku, seandainya dari manusia pertama hingga manusia terakhir, demikian pula dari jin yang pertama hingga jin yang terakhir, semua melakukan ketaatan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintah-perintahku, kata Allah Subhanahu wa taala, ma zada fi mulki syai'a, itu tidak akan mengangkat derajat kebesaranku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita terpanggil dan mau mendatangi untuk sholat Jumat, semua kita mendatangi untuk sholat Jumat, itu artinya tidak akan mempengaruhi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan penghambaan kita orang-orang yang beriman. Demikian pula di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjuri qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, seandainya dari manusia pertama hingga manusia terakhir, demikian pula dari jin yang pertama hingga jin yang terakhir, semua melakukan kedurhakaan kepadaku, tidak mau melaksanakan perintah-perintahku, kata Allah Subhanahu wa taala, ma naqasa fi mulki syai'a, itu juga
juga tidak akan menurunkan derajat kebesaranku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Panggilan Allah, ajakan Allah untuk kita melaksanakan ketaatan kepada Dia, Allah tidak punya kepentingan di dalamnya. Pertanyaannya, jamaah yang kami hormati, kepada siapa manfaat maslahat ketika perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu kita lakukan? Ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah, pertanyaannya, kepada siapa manfaat maslahatnya? Jawabannya, kepada kita, orang-orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembalinya kebaikan-kebaikan itu kembalinya kepada kita yang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salat Jumat yang kita dipanggil hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian untuk mendatangi tempat-tempat di mana azan dikumandangkan pada hari Jumat, kata Allah Subhanahu wa taala, wa dzarul bai', dan tinggalkan yang namanya jual beli. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Sekarang menjadi pertanyaannya, kenapa hanya jual beli? Ya, kenapa hanya jual beli yang disebutkan di dalam ayat ini? Banyaknya pekerjaan-pekerjaan kita ini, apakah cuma jual beli yang ditinggalkan? Pekerjaan yang lain harus tetap kita kerjakan? Jawabannya tidak. Ya. Ayat ini, kenapa jual beli yang disinggung? Karena memang ayat ini ketika turun, asbab nuzulnya adalah, asbab nuzulnya ayat ini turun ketika Nabi SAW sementara berkhutbah di masjid, kemudian ada dagangan-dagangan di sekitar masjid itu. Di luar masjid tempat Nabi berkhutbah itu ada dagangan-dagangan, sehingga orang-orang yang ada di masjid itu mereka keluar melihat dagangan-dagangan yang ada di sekitar masjid di mana Nabi SAW berkhutbah. Mereka meninggalkan Nabi sementara berkhutbah. Banyak yang keluar ke luar masjid melihat dagangan-dagangan. Maka kemudian ayat itu mengatakan, wadharul bai', tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu ketika kalian meninggalkan pekerjaan jual beli tersebut, maka itu lebih baik bagi kalian. Kalian tinggalkan jual beli itu, kalian datangi masjid-masjid, mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib, itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini asbab nuzulnya itu, Nabi sementara berkhutbah, ada sahabat-sahabat yang keluar masjid melihat dagangan-dagangan. Nabi bilang, zarul bai', tinggalkan semua itu. Dan juga menurut para ulama, kenapa ayat ini disinggung zarul bai'? Karena memang juga salah satu pekerjaan yang paling mengasyikkan itu adalah jual beli, dalam artian ketika terjadi transaksi. Itu pekerjaan yang menyenangkan. Sudah kuliah doi, sudah terima doi, itu pekerjaan yang menyenangkan. Wadharul bai', tinggalkan jual beli.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya dikatakan wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Ketika kalian telah selesai melaksanakan salat Jumat, kata Allah Subhanahu wa taala, fantashiru fil ard. Maka bertebarlah kalian di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah, dan carilah keutamaan-keutamaan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya cari rezeki. Nah, disinilah ayat ini juga mengajarkan kepada kita antara keseimbangan dunia dan akhirat. Ayat ini mengajarkan kepada kita umat Islam untuk bagaimana kita menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Jadi ketika kita selesai melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka jangan berbangku tangan. Jangan berbangku tangan, bersegeralah kita untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wabtagu min fadlillah, dan carilah daripada keutamaan-keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di luar masjid. Fantashiru, berpencarlah kalian, maksudnya berusahalah kalian. Ini ayat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh dan sebab itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketika hari ini kita terpanggil dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala, mau melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah di hari Jumat ini jangan juga nanti sudah khatib naik di mimbar baru kemudian kita masuk di masjid. Ya. Pada hari Jumat ini kita disunahkan untuk bagaimana terkait dengan sholat Jumat ini kita mendatangi masjid sebelum azan dikumandangkan, kita harus sudah di masjid. Kita i'tikaf di masjid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling bagus. Jangan nanti sudah khatib naik baru datang, atau mungkin banyak kejadian khatib sudah berkhutbah, dia masih santai di luar, atau mungkin dia masih badohan, batari ke depan di luar, atau bicara di luar. Itu yang tidak baik. Padahal khutbah merupakan rukun daripada sholat Jumat yang harus kita dengar. Isma'u dalam hadis Nabi ya, wa ati'u rahimakumullah. Dengarkan khatib, taati apa yang disampaikan oleh khatib, rahimakumullah. Insyaallah niscaya Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita. Doa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.